terkait LM dan RK. Yang saya lihat kalau anak LM yang lagi diributkan ini saya lihat bukanlah anak dari RK. Walaupun memang keduanya yang saya lihat ini memang punya hubungan gelap ya di balik layar lah, ibaratnya seperti itu. Dan saya bisa bilang, saya yakin bahwa ini anak memang bukan anaknya RK, karena pun juga LM, kalau saya lihat di sini dia juga belum mengetahui ya nyataannya bahwa anak dia itu bukan anaknya RK. Makanya dia masih ngotot untuk tes DNA. Nah, sedangkan kalau saya lihat ya memang jawaban paling benar bisa didapat ya setelah tes DNA itu sendiri, yang dimana saya lihat ini kecil kemungkinan akan dilakukan. Kenapa? Karena saya lihat ini bukan langkah yang baik untuk RK seandainya dia mengikuti permainan dari LM ini. Dalam artian, saya sih kecil ngeliat kemungkinannya ya akan tes DNA ya. Dan walaupun itu adalah menurut saya solusi yang paling efektif dan efisien. Lalu nasib karir RK itu seperti apa ya? Kalau yang saya lihat sih di sini memang pasti ada pengaruhnya. Baik atau banyak ada baik banyak atau sedikit tuh ada pengaruhnya. Cuman masalahnya adalah yang saya lihat tuh nggak langsung anjlok gitu ya, nggak langsung anjlok kayak dibenci masyarakat atau seperti apa, nggak terlalu seperti itu sih yang saya lihat. Walaupun memang banyak masyarakat yang merasa tertipu oleh pencitraan dari RK, cuman yang perlu saya ingatkan, bukankah memang seharusnya masyarakat lebih jeli dan lebih tidak gampang termakan oleh semua sosok pencitraan yang dilakukan di sosial media ataupun di ranah publik gitu ya. Ya memang ini pelajaran juga sih bagi masyarakat dan netizen ya untuk tidak serta-merta percaya begitu saja atas suatu penceritaan dari seseorang. Tapi saya lihat karirnya relatif aman sih, karena nggak ada yang bikin dia itu sampai harus turun ya ininya karirnya. Lalu hubungan RK dengan istri gimana? Kalau saya lihatnya sih hubungan RK dan istri nggak ada masalah justru di sini. Dalam artian nggak ada masalahnya, nggak ada masalah sampai bercerai, nggak ada di sini. Tapi yang saya lihat hubungannya memang ya mau nggak mau lebih panas daripada sebelumnya. Ya namanya juga orang ketahuan bermasalah ya ada masalah perselingkuhan. Tapi di satu sisi saya ngelihat ini sudah diketahui oleh istri RK dari waktu yang cukup lama sebelum berita ini viral. Dan memang ya mau gimana lagi, karena memang sudah menjadi rahasia umum bahwa pejabat yang memiliki simpanan atau orang bilang sebagai gundik gitu ya. Yang jadi masalah adalah di saat gundiknya ini punya anak, mengaku anaknya itu adalah anak dari si sang pejabat, dan juga yang lebih parah lagi kalau gundiknya ini ingin menjadi ratu atau ingin menggeser posisi istri sahnya dari sang penjabat. Lalu apakah benar rekaman suara Lisa dan RK yang bocor itu suara asli? Kalau saya lihatnya sih itu asli ya. Dalam artian ya susah juga untuk memasukkan itu dengan, menurut saya dengan level LM saat ini. Ya dari pandangan saya ya beliau juga bukan seseorang yang cukup mengerti teknologi ya untuk produksi AI dan segala macam untuk suara itu, ataupun untuk membuat suara-suara yang palsu gitu ya. Jadi bagi saya itu sih asli. Lalu apakah benar motif dibalik pengakuan LM itu hanya finansial? Menurut saya terlalu kasar sih kalau untuk dibilang itu tuh hanya untuk urusan finansial. Di satu sisi saya lihat memang ada unsur masalah ekonomi di sini, masalah finansial di sini. Dan tapi di satu sisinya lagi, di sini saya melihat bahwa LM memang masih murni tidak tahu, dan dia masih denial bahwa anaknya itu bukan anaknya RK. Di situ permasalahannya, makanya dia masih ngotot untuk tes DNA. Ya kalau mau fair ya tes DNA aja anaknya, ya seperti itu sih. Tapi ya balik lagi, itu kayaknya saya lihat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Lalu akankah kedua belah pihak akan ada mediasi? Yang saya lihat
Akan ada mediasi, tapi tidak di depan layar ya. Ini baiknya memang tidak jadi konsumsi publik. Akan ada mediasi di belakang layar, di balik layar, dan itu juga diam-diam. Dan menurut saya ya money talks di sini, uang yang berbicara. Dan adakah tujuan-tujuan tertentu dari masing-masing di balik pemberitaan RK dan LM ini? Saya lihat awalnya itu nggak ada ya, nggak ada tujuan tertentu karena memang di sini LM saya lihat itu memang pure untuk ingin menuntut tanda kutip keadilan. Masalahnya adalah ya saat seseorang menjadi simpanan atau menjadi gundik, seharusnya dia tahu dong keadilan seperti apa yang dia tuntut. Nggak akan bisa untuk menjadi tanda kutip sah. Dari zaman kerajaan dulu juga begitu hukumnya gitu ya. Dan setelah pemberitaan ini viral, maka ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk memanfaatkan keadaan sehingga terkesan untuk menutupi permasalahan-permasalahan di sosial masyarakat yang lebih besar lagi ya, contohnya masalah undang-undang segala macam ya. Tapi ya selama itu menguntungkan bagi yang memanfaatkan keadaan ya itu bisa digunakan, bagi saya sih seperti itu. Dan balik lagi masalah, bagi saya pesan saya untuk LM itu adalah ya selama nilainya atau angkanya cocok ya ambil aja lah, nggak usah neko-neko ntar daripada nggak dapat apa-apa. Kalau untuk RK, solusi saya adalah clue-nya gunakan Telegram untuk mediasi dengan sekali view. Jadi habis dilihat dari pihak sana, message-nya hilang. Itu solusi dari saya. Oke, itu dulu untuk masalah RK dan masalah LM.